Selamat malam, program 2 TVRI kembali dengan siaran berita metropolitan. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyampaikan informasi yang telah dihimpun tim redaksi kami malam ini. Di antaranya pernyataan Gubernur BI Syahril Sabirin mengenai cadangan devisa nasional dan ekspansi Pertamina dalam usaha eksplorasi dan produksi minyak. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin menegaskan cadangan devisa nasional dipastikan masih cukup mempertahankan nilai tukar rupiah pada posisi yang wajar. Pernyataan ini dikemukakan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin seusai sholat Jumat di Gedung BI Jakarta. Namun ia membantah jika Bank Indonesia telah melakukan intervensi besar-besaran pada Kamis kemarin yang sempat mendongkrak nilai tukar rupiah dengan menguat 20 poin. Syahril juga berupaya agar rupiah tetap stabil pada posisi Rp9.600 hingga Rp9.700 atau mungkin Rp10.000 tergantung kondisi. Syahril menegaskan, belum tentu pihaknya akan melakukan intervensi secara besar-besaran jika rupiah makin tidak stabil, karena BI hanya akan melakukan intervensi jika dipandang efektif. Intervensi BI juga akan tergantung pada faktor yang melandasi ketidakstabilan. Namun, agar rupiah tidak melorot terus, BI akan melakukan monitoring perkembangan rupiah dari menit ke menit. Pertamina akan ekspansi usaha eksplorasi dan produksi minyak di daratan Irak tahun ini, karena untuk melakukan upaya serupa di dalam negeri, kecuali di laut dalam, resikonya makin tinggi. Direktur Pengembangan Pertamina, Effendi Situmorang, kepada pers mengatakan, bulan depan Komisi bersama Irak datang ke Indonesia guna membicarakan masalah hubungan ekonomi kedua negara secara umum. Menurut Effendi, ekspansi tersebut sejalan dengan salah satu semangat restrukturisasi Pertamina, yaitu menjadi pemain di bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak global. Effendi juga mengatakan, minggu lalu, Menlu Irak sudah bertemu dengan jajaran direksi Pertamina, dan ia menilai Irak cukup terbuka untuk itu, dan memang cadangan minyaknya masih menjanjikan, namun semua itu perlu dukungan politik pemerintah. Pada bagian lain, Effendi mengaku, sebenarnya rencana tersebut sudah dirintis sejak 6 tahun lalu, karena negosiasi untuk bidang usaha tersebut tidak gampang dan butuh waktu cukup lama. Banjir yang melanda Kabupaten Serang, Banten merendam ribuan rumah dengan ketinggian air dari 20 cm sampai 3 meter telah kembali surut, walaupun rumah yang terendam air belum dapat ditempati kembali. Banjir akibat luapan beberapa sungai yang merendam rumah penduduk dengan ketinggian air dari 20 cm sampai 3 meter juga mengakibatkan ribuan hektar sawah dan kebun tergenang air. Sampai berita ini diturunkan, penduduk di sekitar jalan tol Jakarta Merak masih bertahan di jalur hijau jalan tol dengan mendirikan tenda-tenda. Ketutup sampai itu genteng, sundul, genteng tuh. Hancur lemari bertiga, nabruk, gelas piring, nggak ada pakaian, kanyut. Ya masih, nih ngampi di tenda tuh. Karena kebanjiran. Rumahnya mebes, nggak ada daratan. Terus saya naik ke atas, bikin gubuk buat ngaub. Petugas posko penanggulangan banjir mengatakan keluhan penduduk antara lain penyakit panas dingin dan gatal-gatal. Dapur, jadi kalau kita berpasang dapur umum untuk sementara ini karena ini ya, jadi belum bisa ini gitu. Jadi kita yang lebih cepat ini nasi bungkus. Akibat tergenangnya jalan tol, kemacetan lalu lintas di jalan tol Jakarta Merak dan sebaliknya tidak terhindarkan. Puluhan kendaraan besar seperti truk gandeng, tangki, serta bus tampak terprosok di jalur hijau di tengah jalan tol. Jadi ada ombak dari atas, kira-kira jam 4 itu. Ketemu ombak, ke pinggir dia. Udah gitu udah nggak bisa ngindarin lagi. Selama antri di sana keamanan memang aman lah, nggak ada apa-apa di jalan itu gitu. Nggak ada pungutan apapun nggak ada. Kepala Divisi Pengendalian Lalu Lintas Marga Mandala Sakti, Suherman Marti mengatakan, untuk menghindari kemacetan lalu lintas di jalan alternatif, jalur jalan tol sudah dapat dilalui dan diizinkan
untuk digunakan, yang semula satu arah menjadi dua. Saudara, jalan tol Jakarta Merak yang beberapa hari ini digenangi air, kini air telah kembali surut dan telah dapat dilalui kendaraan besar dan kecil. Namun, rumah-rumah di sekitar jalan tol masih digenangi air. Wisnu Yudo, Rojak Mahmudin melaporkan dari Keragilan, Banten. Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Tajus Sobirin meminta kepada semua kader Golkar, terutama di wilayah Jakarta, agar tidak mudah terprovokasi sehubungan dengan terjadinya pengrusakan dan pembakaran atas kantor DPD Golkar di Jawa Timur. Ketika ditanyakan atas peristiwa pengerusakan dan pembakaran kantor DPD Golkar di Surabaya di sela-sela pembukaan musyawarah daerah ke-6 Partai Golkar, DPD Jakarta tingkat 2 Kodia Jakarta Barat, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Tajus Sobirin, sangat menyesalkan dan mengecam keras atas kejadian dibakarnya kantor DPD Golkar di Surabaya tersebut. Tajus Sobirin minta agar semuanya dapat menahan diri, serta mengajak agar bersahabat dengan seluruh partai kecuali kalau memang ada oknum-oknum provokator. Kepada semua partai diingatkan untuk waspada terhadap oknum yang menyusup dan disusupi oleh orang-orang yang ingin mengadu domba. Jadi insya Allah bahwa Golkar DKI akan tetap bersikap jernih, berpikir tenang, dan tidak akan terpancing dengan isu-isu sehingga terjadi misalnya korban yang tidak perlu. Apalagi kalau sesama muslim berbunuhan, masuk neraka itu. Musda ke-6 Partai Golkar DPD Jakarta tingkat 2 Kodia Jakarta Barat diselenggarakan selain untuk memilih ketua dan pengurus baru juga mengevaluasi dan untuk membuat program ke depan. Sejak krisis melanda Indonesia mempunyai dampak tidak saja di bidang ekonomi, politik, keamanan, namun berdampak luas terhadap masalah sosial di tengah masyarakat. Masalah gejolak sosial tersebut dapat dilihat menjelang lengsernya Presiden Soeharto hingga kini masih berlanjut di berbagai kota di tanah air, baik di Ambon, Aceh, Poso, Irian Jaya maupun di daerah lainnya. Bahkan timbulnya gejolak sosial yang telah mengarah kepada kerusuhan dan dibarengi tindakan anarkis itu mengakibatkan ratusan ribu orang terpaksa hidup di pengungsian yang hingga kini belum terselesaikan. Di sisi lain, sering kita lihat di tengah masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya sering berbenturan, yang tidak jarang membawa korban material yang cukup besar, bahkan korban manusia. Padahal masyarakat Indonesia sejak dulu penuh hidup berdampingan dan toleransi serta gotong royong dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Untuk mengetahui masalah gejolak sosial yang terjadi akhir-akhir ini di studio TVRI, telah hadir pengamat masalah sosial Dr. Andus Bambang Diponegoro MSc yang akan membahas upaya meredam masalah gejolak sosial di tengah masyarakat. Saudara, di Studio 6 TVRI telah hadir pengamat politik dan sosial Bambang Diponegoro yang akan membahas upaya meredam masalah gejolak sosial di tengah masyarakat. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam. Oke Pak Bambang, setelah tadi kita saksikan berita bahwa di situasi Indonesia ya saat ini tidak menentu, bagaimana Bapak melihat pemerintahan yang saat ini sedang dituntut mundur oleh sebagian masyarakat, sedangkan kita ketahui bahwa pemerintahan dipilih secara konstitusional? Kalau menurut saya, dengan kesadaran yang tinggi, terutama pada masyarakat dan elit politik, bagaimanapun juga kita harus mendukung pemerintahan yang sah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi jangan sampai ada membuat keonaran karena kesalahpahaman dalam bentuk 4 karakter elit politik, tokoh-tokohnya. Itu yang menjadi kancah keterpurukan masyarakat dan tidak percaya dengan adanya pemerintahan sekarang. Sedangkan kita ketahui bahwa negara tetangga kita ya, Perdana Menteri Mahathir Mohamad itu mengatakan bahwa Indonesia itu berada dalam instabilitas ya Pak yang terjadi karena gerakan yang terlalu cepat menuju demokrasi. Pandangan Bapak sendiri bagaimana? Menurut saya, dari dulu kita ini sudah demokrasi, sudah bagus, pada zaman Orba juga sudah bagus. Tapi oleh karena pada waktu zaman Orba pemerintahan dui fungsi itu yang membuat kita akan terpuruk. Jadi untuk Malaysia bisa saja dia mengatakan demikian, tapi dia tidak bisa mengatakan demikian seperti itu karena kita masih stabil dalam hal ini.
Karena pemerintahan Gus Dur sekarang ini masih solid, jadi tidak ada yang stabil. Itu berita bohong saja untuk mereka itu. Dan kita ketahui bahwa demokrasi itu bukanlah sistem yang paling mudah ya Pak berfungsi, dan terjadi Indonesia itu adalah perubahan yang tiba-tiba gitu. Menurut Bapak apa sih arti semuanya ini Pak? Ya. Demokrasi secara spontanitas itu memang ada baiknya dan ada buruknya. Faktornya dikarenakan kita supremasi hukum itu belum berjalan dengan baik. Kalau memang itu sudah berjalan baik, demokrasi di Indonesia itu paling tepat itu adanya Pancasila. Nah, Pancasila itulah yang perlu kita tegakkan sekarang dan dihidupkan kembali agar masyarakat itu tahu bahwa demokrasi kita sudah ada dan kita harus hanya menjalankan supremasi hukum saja. Yang penting itu supremasi hukum. Sedangkan kita tahu bahwa bagaimana sih sikap yang seharusnya dilaksanakan oleh 4 partai besar ya Pak, dan para elit politik dalam usaha memberikan kesadaran yang tinggi untuk menjaga keutuhan bangsa Pak. Ya, saya punya himbauan dan saran kepada tokoh 4 politik. Kalau bisa duduk bersama, mengadakan statement politik, menghimbau kepada kader-kadernya, jangan membuat keonaran. Ini peristiwa Jawa Timur itu merupakan satu pelajaran besar, diakibatkan kesalahpahaman saja. Saya rasa itu. Dan kembali lagi menuju ke demokrasi itu. Demokrasi itu ada tahapan-tahapannya Pak ya. Orang bisa menyesuaikan diri dengan suatu sistem, maksud saya yang begitu berbeda. Sebaiknya tahapan awal yang seperti apa itu Pak yang seharusnya diterapkan di negara Republik ini Pak? Ya. Pertama, demokrasi tahapan awal itu ya yang kita tegakkan supremasi hukum. Pertama-tama supremasi hukum, dan kedua dengan supremasi hukum berjalan secara otomatis masyarakat itu akan mengikuti, dan mungkin mereka akan malu dan akan tidak berbuat seenaknya seperti sekarang ini. Karena supremasi tidak berjalan sehingga masyarakat yang ada sekarang ini seenaknya berbuat, selalu mengatasnamakan demokrasi. Padahal itu mereka itu sudah termasuk anarkis, di luar kebatasan secara moral dan etika. Dan menurut Bapak perkembangan keadaan di Indonesia ini dengan kondisi sosial ya Pak ya, solusi apa itu Pak yang agar Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan ini Pak? Pertama-tama kita menyadarin bahwasanya bangsa Indonesia sekarang ini dalam keadaan ekonomi yang lagi murat-marit. Jadi kita mengimbau masyarakat dan termasuk elit politik harus mempunyai satu kesadaran tinggi dan etika moral dan saling menghargai satu sama lain. Agar demokrasi itu benar-benar berjalan secara murni. Jangan sampai ada suatu langkah-langkah yang sifatnya mencari keuntungan, mengorbankan orang lain. Kembali ke masalah elit politik tadi Pak, kan para elit politik mendukung program pemerintah ya, seharusnya dalam upaya menciptakan kebersamaan Pak ya, bukan atas nama partai atau golongan. Langkah apa sebaiknya Pak yang diambil? Ya, tadi dengan secara ikhlas dan kesadaran tinggi untuk mewujudkan suatu kesatuan dan persatuan negara Indonesia, saya menghimbau kepada 4 tokoh elit politik bisa mengadakan suatu statement agar masyarakat tahu bahwasanya beliau berempat ini adalah rangkaian yang bisa mewujudkan kesatuan dan persatuan. Dan kalau kita lihat menurut Bapak itu sendiri, apakah ke arah mana itu bangsa Indonesia ini? Ya, untuk saat sekarang ini kita lagi mencari mencari seorang tokoh yang bisa menentukan sikap, bisa membentuk kesatuan dan persatuan. Jadi secara langsung kita bagaimanapun juga kita harus mendukung pemerintah yang sah sekarang ini. Terus kembali Pak ke wilayah Asia Tenggara ini, termasuk bahwa Indonesia itu lamban ya Pak ya dalam menangani berbagai macam krisis, berbeda dengan negara-negara Asia kita yang lainnya. Terus apakah Indonesia termasuk negara yang gagal dalam menerapkan demokrasi? Oh, enggak. Demokrasi Indonesia itu sudah sejak zaman Orde Lama, Orde Baru sudah berjalan. Cuma sekarang kita ini kenapa agak lamban? Karena negara kita ini kan kepulauannya banyak. Untuk menyampaikan suatu berita saja itu melakukan suatu proses. Nah, kalau yang lain itu kan karena satu daratan. Nah, kita karena kebanyakan pulau. Kita rasa kita ini tidak terlambat dan tidak lamban untuk menerapkan demokrasi. Dari dulu sebenarnya sudah ada itu. Dan untuk menegakkan supremasi hukum dan HAM di Indonesia ini bagaimana Bapak? Pertama yang perlu memberi contoh adalah para petinggi dan penguasa. Kalau beliau sudah bisa menerapkan supremasi hukum secara individu, secara tidak langsung masyarakat itu akan mengikuti. Oleh karena penguasa dan petinggi itu tidak mau menjalankan terlebih dahulu, otomatis masyarakat itu bingung.
pejabat juga begitu, saya juga akan turut-turut sama seperti dia. Saya juga butuh makan, bukan dia aja yang cari makan, begitu. Jadi buat Bapak di Indonesia ini? Ya, untuk sekarang ini ya, kejadian sekarang ini masyarakat jadi menyontoh perbuatan tingkah laku petinggi yang ada sekarang ini. Jadi sedikit lagi Pak, bahwa himbauan Bapak mengenai... Ya, himbauan saya kepada 4 tokoh besar di Indonesia ini yang lagi memimpin, saya minta supaya ngadakan statement bersama. Oke, baik Pak Bambang Diponegoro, terima kasih atas kehadiran Bapak di Studio 6 TVRI. Dan saudara, kini kita ikuti berita selanjutnya. Hingga saat ini kekebalan tubuh bagi penderita demam berdarah belum ditemukan, sehingga penyakit endemik demam berdarah ini hendaknya diwaspadai semua lapisan masyarakat. Penyakit demam berdarah yang setiap tahun selalu timbul dalam lapisan masyarakat di tanah air sebagai salah satu akibat dari peralihan musim kemarau ke musim penghujan, diperkirakan penderita penyakit demam berdarah ini masih terus meningkat. Untuk itu, menurut Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Pasar Rebo Jakarta Timur, Dr. Jarot, hendaknya penanganan demam berdarah ini tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga peran aktif masyarakat untuk mau melakukan kehidupan lingkungan yang sehat, sebab hingga saat ini kekebalan tubuh bagi penderita demam berdarah belum ada. Sebetulnya demam berdarah ini bisa dicegah dengan kesinambungan kebersihan lingkungan. Jadi itu sebetulnya bukan tanggung jawab dari secara keseluruhan bukan tanggung jawab dari dinas sendiri, dinas kesehatan, tetapi sebenarnya ya kesehatan itu kan termasuk hak asasi ya. Sehat itu termasuk hak asasi. Jadi sama-sama lah. Nah, artinya dinas dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri ikut membantu kebersihan lingkungan yang terus-menerus. Hingga saat ini Rumah Sakit Umum Pasar Rebo Jakarta Timur merawat pasien demam berdarah sejumlah 164 pasien, 1 diantaranya meninggal dunia. Wilayah Jakarta Timur menurut Dr. Jarot memang endemis penyakit demam berdarah. Dalam setiap hari setidaknya terdapat 2 hingga 4 pasien terpaksa dirawat di rumah sakit. Akibat krisis politik yang berkepanjangan berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia yang semakin terpuruk. Kondisi ekonomi yang belum membaik ini berpengaruh terhadap para mahasiswa di berbagai perguruan tinggi termasuk Universitas Indonesia. Masalah ini dikatakan Rektor Universitas Indonesia, Asman Budi Santoso, ketika mewisuda sarjana dan diploma UI di Depok, Jawa Barat. Ditegaskan oleh Rektor, bagi para mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam pembayaran kuliah, Total Student Safety Net masih memberikan dana bantuan 3,5 miliar rupiah bagi 6.802 mahasiswa. Rektor UI juga menjamin tidak satupun mahasiswa akan drop out karena masalah finansial. Pada Disnatalis UI ke-51 tahun, UI juga telah menambah sebuah asrama baru dan mulai membangun sebuah lagi untuk mahasiswa di luar Jakarta. Rektor menambahkan pihaknya juga masih bisa memberikan pelayanan yang sangat prima, seperti pelayanan kesehatan, poliklinik umum maupun gigi di kampus Depok dan Salemba. Bagi mahasiswa yang berobat tidak dipungut biaya. Di sisi lain, UI juga mempunyai kesulitan yang besar, yakni diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1987 mengenai kewajiban menyetor semua dana masyarakat ke kas negara dan dimasukkan ke dalam anggaran belanja negara. Rektor UI mengakui kewajiban menyetor ini dimulai Januari lalu. Untuk itu ia menyadari betapa sulitnya menjalankan pendidikan di UI, apalagi subsidi pemerintah sangat minimal untuk kegiatan pendidikan. Sebanyak 2.501 wisudawan pada semester Gasal tahun ajaran 2000 hingga 2001 ini merupakan jumlah tertinggi dan terdiri atas 786 program diploma, 1.719 sarjana, yakni 1.061 sarjana reguler dan sarjana ekstensi, 654. Saudara, penerapan pemerintah tentang otonomi daerah banyak sisi negatifnya, khususnya di bidang pengusahaan hutan. Dari data yang dikeluarkan Masyarakat Perhutanan Indonesia, terdapat 10 asosiasi yang bernaung di bawahnya mampu memasukkan devisa 8 miliar per tahun kepada negara, serta dapat pula menyerap tenaga kerja 15 juta karyawan. Dengan potensi yang dimiliki Masyarakat Perhutanan Indonesia tersebut, serta aturan yang diterapkan,
menyusul berlakunya otonomi daerah tahun ini, asosiasi usaha yang bergerak di bidang kehutanan itu semakin lesu aktivitasnya. Menurut Ketua Masyarakat Perhutanan Indonesia Sudrajat DP, dalam acara silaturahmi MPI yang juga dihadiri Sekretaris Negara Johan Effendi menjelaskan, keberadaan MPI ibarat telur di ujung tanduk karena mereka sudah terlanjur berinvestasi di sektor kehutanan sementara peraturannya belum mendukung usaha tersebut. Sekarang ini kita jadi sulit ya. Sulitnya kenapa? Kebutuhan kayu itu kan sebetulnya kurang lebih 60 juta per tahun. Sedangkan izin RKT itu cuma 30 juta. Lalu 30 jutanya dari mana? Nah, ini kan kita bertanya. Kalau begitu ini bisa juga dari hasil pencurian. Tapi kelihatannya pencurian ini pemerintah belum ada tindakan-tindakan yang drastis. Sementara menyangkut adanya penjualan kayu ilegal ke luar negeri serta penembangan liar, Ketua MPI Sudrajat DP menjelaskan, pemerintah harus tegas menindak mereka yang terlibat serta orang-orang yang berada di belakang aksi ilegal itu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu berupaya mengadakan penyesuaian berbagai ketentuan perda yang ditetapkan sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Penyesuaian ketentuan perda tersebut adalah terhadap ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 2 undang-undang tersebut. Penyesuaian ketentuan pidana dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum serta mempertinggi kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta. Pernyataan itu dikemukakan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Edi Waluyo saat memimpin rapat paripurna Dewan Acara Penyampaian Laporan Komisi A. Dikatakannya dalam menetapkan ketentuan pidana tersebut, dalam KUHP diatur dua sistem acara pemeriksaan yang mempunyai karakteristik berbeda, baik dalam hal ancaman kurungan pidana maupun proses penanganannya. Atas pertimbangan tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengharapkan kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan persetujuan terhadap raperda perubahan atas ketentuan pidana dalam perda yang dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam rangka peningkatan status Kecamatan Kepulauan Seribu menjadi kabupaten administratif, diperlukan suatu koordinasi unit-unit terkait. Dalam rapat kerja dengan Komisi A DPRD DKI Jakarta, Wagub Bidang Pemerintahan DKI Jakarta, Abdul Kafi, juga mengatakan, untuk meningkatkan status Pulau Seribu, perlu diperhatikan penyusunan program, baik jangka panjang maupun pendek, seperti persiapan tata air, transportasi, dan listrik. Sementara itu, anggota Komisi A, Sukiyadi, mengatakan, keberadaan Kepulauan Seribu harus mendapat perhatian serius dari Pemda DKI Jakarta, apalagi kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999. Peningkatan status Kepulauan Seribu tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut, mengingat selama ini Kepulauan Seribu dapat dikatakan tertinggal dari wilayah lain dalam wilayah DKI Jakarta. Di sisi lain, Wakil Kepala Dinas Tata Kota Fakih menyatakan, saat ini di Kepulauan Seribu telah diterbitkan SIPPT sebanyak 21 buah, terdiri atas 11 buah untuk kawasan wisata dan 10 buah untuk pribadi. SIPPT itu telah mendapatkan rekomendasi dari pihak BPN, sedangkan jumlah pulau yang ada di Kepulauan Seribu berjumlah 110, di antaranya 80 pulau telah dikuasai oleh perorangan maupun perusahaan terbatas. Saudara, di tengah situasi politik yang kian memanas belakangan ini, di mana terjadi konflik horizontal yang mengarah kepada tindak kekerasan, memerlukan kondisi yang dapat mendinginkan dan meredakan suasana. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui silaturahmi antar kelompok masyarakat, seperti yang dilakukan rukun warga Garut hari ini di Jakarta. Bupati Garut, Dede Sartibi, dalam sambutannya mengatakan, melalui silaturahmi dan halal bihalal, rukun warga Garut yang berada di Jakarta mengharapkan dapat meningkatkan tali persaudaraan antar warga di perantauan, serta memberikan suasana perdamaian dan mendukung terciptanya situasi yang lebih kondusif di tanah air. Menyinggung mengenai pelaksanaan otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2001, Bupati Garut, Dede Sartibi, mengharapkan
peran serta warga masyarakat Garut yang berada di perantauan dalam memberikan sumbangan pemikiran untuk mendukung upaya peningkatan perekonomian dan sumber daya manusia di daerah, sekaligus dalam pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Garut. Untuk lebih mempererat hubungan persaudaraan antar warga Garut yang ada di Jakarta, saat ini telah dibentuk Yayasan Asgar Jaya dengan menghimpun berbagai perkumpulan asal Kabupaten Garut yang ada di Jabotabek, diantaranya Ikatan Tukang Sol, Ikatan Pangkas Rambut, dan Ikatan Mahasiswa Garut. Kesempurnaan wajah sangat berpengaruh terhadap timbulnya rasa percaya diri. Dengan anugerah yang dimiliki, berikut kita simak bagaimana Haji JJ Hidayatullah merombak tampilnya wajah berbeda dari aslinya. Haji JJ Hidayatullah, sosok pria kelahiran Gunung Galunggung, Tasikmalaya, memang dianugerahi kelebihan yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Tangannya begitu piawai mengubah ketidaksempurnaan wajah seseorang menjadi pesona. Dan hal ini merupakan bakat alam bernuansa gaib yang diberikan kepada siapa saja yang meminta bantuannya. Reparasi wajah yang dilakukan dalam teknik Haji JJ tergolong unik, tanpa alat, tanpa operasi. Segala persoalan penyakit kulit, bahkan wajah bopeng pun bisa menjadi menarik melalui sentuhan jemari Haji JJ seketika dalam waktu 15 menit. Menurut Haji JJ, teknik perombakan wajah yang diberikan murni dari pengalaman yang didapat dari orang tua. Begitupun dengan pengobatan yang diberikan dari ramuan alami, sehingga dari segi keamanan dan kesehatan pun terjamin. Dalam ilmu seninya tinggi sekali dan betul-betul harus tahu anatomi gitu ya, karena di organ tubuh manusia itu banyak saraf-saraf yang berbahaya. Jangan sampai kena teken atau kena tusuk. Jadi tidak gampang gitu, harus betul-betul mempelajari anatomi dan seninya itu harus tinggi gitu. Entah sudah berapa banyak wajah yang telah dirombak dari sentuhan Haji JJ. Dari seluruh pasiennya tidak hanya datang dari tanah air, bahkan sudah dipercaya dari luar negeri. Setelah pengobatan dari Pak Haji ini, tadi saya tidak percaya. Setelah ada beberapa kali saya datang, 3 kali, sama ini 4 kali, dan waktu 1 minggu ini saya udah berubah. Ini jadi hasil saya jadi percaya diri. Bagi seorang wanita itu naluri semula jadinya itu pingin cantik gitu. Proses pengobatan kulit dan perombakan wajah seperti memancungkan hidung, membuat dagu versi Haji JJ ternyata sangat sederhana. Cukup memberikan pasiennya berupa ramuan akar dan daun-daunan yang diambil dari sekitar kaki Gunung Galunggung. Saudara, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kami akan menjumpai Anda kembali dengan siaran berbahasa Inggris. Saya Yurika dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat malam.